Halo adik-adik semuanya, Shalom. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, ada satu pengumuman penting yang harus adik-adik catat dan dengarkan baik-baik nih. Pengumumannya apa? Pengumumannya adalah mulai hari ini, mulai minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, kita akan ada presensi atau absen ya. Nah, presensi atau absennya ini melalui Google Form yang nanti akan disebarkan di grup orang tua sekolah minggu atau di deskripsi box yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik bisa langsung klik link tersebut, nanti akan muncul Google Formnya dan akan ada apa saja yang harus adik-adik isi. Nah, kalau udah diisi, jangan lupa submit. Nah, itu menunjukkan adik-adik mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dan minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa diisi ya, setiap minggunya akan ada presensi. Presensinya ini boleh diisi sebelum sekolah minggu online dimulai atau sesudah sekolah minggu online selesai ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk mengisinya. Nah, nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau tanya di grup orang tua sekolah minggu ya. Nanti kita akan jawab. Oke? Sekian dulu pengumumannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat bersekolah minggu. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa dong tentunya. Selamat datang di sekolah minggu pada tanggal 20 Februari hari ini bersama Mbak Atin dan juga Mas Indra tentunya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Atin mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik semua yang baru aja bertengkar atau marahan gitu sama kakak, sama adik, sama teman-teman adik-adik semua? Ayo, siapa ngaku? Udahkah adik-adik semua mengampuni teman adik, kakak adik-adik semua atau bahkan adiknya adik-adik semua? Sudah mengampuni belum? Nah, hari ini kita mau memulai sekolah minggu dengan rasa sukacita. Jadi buang semua rasa marah, rasa sebel nih sama kakak, sebel nih sama adik, sebel nih sama A, B, C. Buang rasa itu semua karena kita hari ini akan mengikuti sekolah minggu dengan hati yang gembira. Nah, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan halo halo hello hello ola ola dengan gerakan. Nanti adik-adik semua ikutin gerakan batin ya. Dan adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri karena kita mau gerak-gerak biar lebih semangat gitu kan, biar membakar semangat hari ini, pagi ini. Lepas sudah berdiri semua adik-adik? Sepertinya sudah. Ya, kita mau menyanyikan satu pujian halo halo hello hello ola ola. Mainkan. Tepuk tangan semuanya. Gerakan batin ya. Halo halo hello hello apa kabar? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello apa kabar? Semuanya senang, semua bersemangat.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menguji nama Tuhan lagi, kita akan membuka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Atin. Gimana sih berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Walaupun masih online Tuhan Yesus, walaupun belum bisa bertemu secara langsung, namun kiranya Tuhan Yesus Engkau selalu memberikan sukacita pada sekolah minggu pagi hari ini, dan kiranya Engkau sertai anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu. Berikanlah kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya doa ini Tuhan Yesus kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik gimana? Sudah mulai semangat belum? Sudah mulai ada sukacita? Nah, adik-adik, kita hari ini akan membahas tentang mengampuni. Nah, makanya tadi Mbak Atin di awal tanya gitu, kalau misalnya adik-adik lagi sebel sama seseorang, sudah mengampuni belum? Gitu. Karena kalau misalnya kita bisa mengampuni seseorang, hati kita akan menjadi lebih gembira. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian lagi, yaitu hati yang gembira adalah obat. Mainkan. Halo adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Iya, kembali lagi di sekolah minggu online ya adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk siapkan hati, pikiran kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat yang sungguh luar biasa, sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan dapat melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya, kita siapkan Alkitab kita. Yuk diambil dulu yang belum ambil Alkitabnya, bisa diambil dulu. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan terlebih dahulu ya. Oke, udah semuanya udah siap? Ya, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 45, ayatnya yang ketiga sampai 15. Yuk dicari dulu Kejadian ada di Perjanjian Lama atau baru ya? Ayo dicari, iya di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kejadian 45, ayatnya yang ketiga sampai dengan 15. Sudah siap? Kita akan bacanya bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, itu tadi firman Tuhan ya adik-adik. Selanjutnya, Mbak Gina mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang pernah berantem sama kakak atau adiknya? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah? Atau siapa yang pernah berantem sama temennya? Iya, pasti udah pernah semuanya ya. Nah, ketika berantem apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik tetap memusuhi atau tetap benci terhadap temannya atau kakaknya atau adiknya? Atau malah ada yang langsung memaafkan? Atau malah ada yang langsung minta maaf? Iya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang bernama siapa tadi ya? Ya udah dibahas di Alkitab tadi loh. Siapa? Iya, kita akan bersama-sama bercerita tentang Yusuf. Ini dia Yusuf. Nah, adik-adik, ini adalah Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Dulu kayaknya Mbak Gina juga pernah membawakan cerita tentang Yusuf. Tapi waktu itu ceritanya tentang Yusuf yang dibuang ke Mesir ya, yang dibuang untuk dijadikan budak di Mesir. Ada yang masih ingat ceritanya? Nah, Yusuf ini siapa sih? Ayo, siapa? Masih ingat nggak? Iya, Yusuf ini adalah anak Yakub dan istri keduanya yang bernama Rahel. Nah, Yusuf memiliki 10 kakak dan 1 adik ya. Jadi dia 12 bersaudara. Nah, Yusuf ini adalah anak ke-11. Wah, adik-adik bisa bayangkan kan betapa banyaknya saudara yang ia miliki. Nah, ini ada yang lebih jelasnya. Nih, nah ini. Bapak Yakub memiliki 12 anak dan Yusuf anak yang ke-11. Ia memiliki 1 adik dan 10 kakak. Nah, Yusuf ini
Dia dibesarkan di tanah Kanaan, tapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di tanah Mesir ya. Kenapa? Ada yang tahu adik-adik? Hayo, ceritanya kenapa? Iya, jadi kenapa Yusuf ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir? Karena saudara-saudaranya telah membuang Yusuf ya. Karena mereka iri terhadap Yusuf. Nah, kenapa sih kok saudara-saudaranya ini iri terhadap Yusuf? Ada yang tahu ceritanya? Iya, jadi Yusuf ini sangat dicintai dan dikasihi oleh Yakub. Sampai ia pernah diberikan jubah yang sangat indah dari Yakub, sedangkan saudara-saudaranya tidak ya. Nah, hal lain yang membuat saudara-saudaranya ini iri adalah ia pernah bermimpi bahwa suatu saat saudara-saudaranya ini akan bersujud kepada si Yusuf ini. Nah, karena kesal mendengarnya, makanya saudara-saudaranya ini berusaha untuk menyingkirkan Yusuf. Seperti itu. Nah, gimana sih cara saudara-saudaranya ini menyingkirkan Yusuf? Iya, caranya dengan mereka membuang Yusuf ke dalam lubang dan menjual Yusuf sebagai budak kepada para pedagang yang saat itu lewat ya. Nah, untuk menutupi perbuatan saudara-saudaranya ini, mereka mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Wah, adik-adik bisa bayangkan sendiri gimana perasaannya si Yakub mendengar kabar bahwa Yusuf ini telah dibunuh oleh binatang buas. Pasti sedih sekali ya, karena Yusuf ini adalah anak yang sangat ia cintai. Nah, walaupun Yusuf ini dijual sebagai budak, walaupun ia menjadi budak di Mesir, tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan selalu memberkati Yusuf, sehingga ia pantang menyerah dan ia akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun karena telah berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Nah, Firaun itu siapa sih? Ada yang tahu adik-adik? Iya, Firaun itu adalah Raja Mesir ya. Nah, Yusuf ini berhasil menjadi orang kepercayaan Firaun dan menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Wah, hebat sekali ya perjuangan Yusuf ini. Sampai akhirnya bisa menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah, Yusuf ini berhasil menafsirkan mimpi Firaun setelah ia bertahun-tahun di penjara ya. Sampai di penjara pun Tuhan tetap memberkati Yusuf sehingga akhirnya bisa menjadi orang yang hebat di Mesir. Nah, apa sih mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf? Ada yang tahu? Iya, mimpi Firaun adalah akan terjadi kelaparan yang melanda seluruh negeri selama 7 tahun lamanya. Wah, adik-adik bisa bayangkan sendiri 7 tahun ada masa kelaparan, tidak makan atau minum sama sekali. Adik-adik bisa bayangkan sendiri gimana hebatnya musibah itu. Nah, akhirnya Firaun mempercayakan Yusuf untuk mengurus segala keperluan agar di Mesir tidak terjadi kelaparan ya. Nah, akhirnya Yusuf ini mencari cara untuk mengumpulkan makanan agar di saat waktu kelaparan tiba, Mesir tetap sejahtera, Mesir tidak mengalami kelaparan. Akhirnya masa kelaparan pun tiba ya adik-adik. Nah, masa kelaparan ini melanda seluruh negeri. Hal ini juga dialami oleh Yakub dan keluarganya. Ia memiliki stok makanan yang sedikit, sehingga Yakub menyuruh ke-10 anaknya untuk pergi ke Mesir membeli stok bahan makanan. Karena di Mesir tidak mengalami masa kelaparan. Di Mesir sejahtera dan damai, tidak mengalami masa kelaparan karena Yusuf telah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga tidak perlu berusaha payah mencari bahan makanan ke sana kemari. Nah, akhirnya saudara-saudaranya pun tiba di Mesir. Sampainya saudara-saudaranya ini di Mesir, Yusuf melihat saudara-saudaranya ini datang untuk membeli bahan makanan.
Nah, lalu Yusuf menghampiri mereka, tetapi saudara-saudaranya ini tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya ini. Nah, akhirnya Yusuf memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka agar mereka tidak mengalami kelaparan ya adik-adik. Nah, namun mereka tetap tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Nah, Yusuf di saat itu tidak melihat ada adiknya yang bernama Benyamin. Nah, oleh karena itu Yusuf menyuruh mereka datang kembali dengan membawa Benyamin, karena Benyamin ini adalah adik Yusuf yang sangat ia rindukan. Akhirnya beberapa waktu berlalu, mereka datang kembali dengan membawa Benyamin. Nah, di sini Yusuf sempat berlari masuk ke kamar dan menangis karena ia sangat merindukan Benyamin adiknya. Nah, akhirnya Yusuf ini mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa ia Yusuf. Ia berkata kepada saudara-saudaranya ini, "Datanglah dekat denganku." Yusuf berkata dengan sangat lembut dan ia mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang telah engkau jual menjadi budak di Mesir. Tetapi jangan khawatir, karena Tuhan terus menyertai hidupku hingga saat ini." Nah, saudara-saudaranya pun ketakutan ya adik-adik. Gimana Yusuf bisa menjadi orang yang berkuasa di Mesir? Gimana ceritanya? Nah, mereka bingung, mereka ketakutan karena mereka berpikir bahwa Yusuf ini akan balas dendam kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Iya, Yusuf tidak membalaskan dendam terhadap saudara-saudaranya ini. Ia mengampuni segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ya. Nah, ini akhirnya Yusuf memeluk satu-satu saudaranya dan mencium saudaranya. Kemudian ia membawa semua saudaranya dan juga ayahnya ke Mesir, dan akhirnya mereka tinggal di Mesir dan tidak mengalami kelaparan. Nah, itu dia tadi cerita Yusuf adik-adik yang telah mengampuni saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya ini telah berbuat sangat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah sedikit pun dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, kita juga harus mencontoh perbuatan Yusuf ini ya adik-adik. Walaupun Yusuf telah disakiti, walaupun Yusuf telah dibuang sendiri oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tidak pernah marah, ia tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya dan tetap mengampuni saudara-saudaranya ini. Nah, begitu juga sebagai kita anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk saling mengampuni, kita diajarkan untuk saling mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita. Nah, maka dari itu apapun yang mereka lakukan kepada kita, apapun yang mereka perbuat kepada kita, entah itu jahat atau baik, kita tetap tidak boleh membalas dengan kejahatan ya adik-adik. Jadi misalkan kita disakiti oleh teman kita, oleh saudara kita, tapi kita harus bisa membalas perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, dengan kasih sayang, dengan saling mengampuni, seperti itu ya adik-adik. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan melalui tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, gimana ceritanya? Seru nggak? Iya, seru ya, ceritanya Yusuf ini seru banget. Karena ia benar-benar memulai hidupnya dari nol tanpa ada bantuan dari siapapun, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan Yusuf ini. Nah, kita juga kayak gitu, kita harus tidak boleh gampang menyerah, kita harus selalu berusaha karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oke, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Sangat menyenangkan dan sangat seru, bukan? Ya dong, harusnya pasti. Anak-anak Tuhan pasti akan mendapat firman Tuhan dari awal sampai akhir, dan pokoknya seru banget tadi firman Tuhan. Oke?
Nah, sekarang kita akan persembahan. Karena kita belum bisa bertemu secara langsung, adik-adik nanti persembahannya dikumpulkan dulu ke ayah, ibu, bapak, mama, papa. Dikumpulkan dulu ke orang tua. Nanti jika ada kesempatan untuk bertemu secara langsung, persembahannya sudah dikumpulkan, bisa dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke? Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Beri Syukur. Adik-adik, sudah terkumpul persembahan kita dan kita akan memasuki doa syafaat. Jadi adik-adik siapkan posisi berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Mbak Ginda. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama doa syafaat ya. Yuk kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini. Engkau terus memberikan berkat yang sungguh luar biasa yang dapat kami rasakan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna untuk gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan berkati juga apabila kami mempersembahkan ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan Yesus. Walaupun beberapa dari kami masih mengikuti studi di rumah masing-masing dan belum bisa mengikuti dengan tatap muka, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang bisa memuaskan Tuhan Yesus. Dan berkati juga kedua orang tua kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka agar Engkau beri umur yang panjang, agar mereka dapat menyertai kami hingga kami dewasa kelak nanti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati bangsa ini walaupun kami masih di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus yang semakin meningkat. Kiranya Tuhan selalu menyertai, kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kami beraktivitas sehari-hari Tuhan Yesus. Dan berkati juga pemerintahan kami yang mungkin saat ini sedang menyelesaikan masalah ini untuk segera memulihkan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan agar dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin Tuhan Yesus. Dan berkati juga apabila di antara teman-teman kami mungkin ada yang sakit Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka melalui obat-obatan yang dapat mereka konsumsi agar mereka dapat sehat kembali dan beraktivitas di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala berkat-Mu yang telah kami rasakan hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati aktivitas kami selanjutnya setelah sekolah minggu online ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah menekan firman Tuhan, sudah menaikkan pujian, sudah persembahan, sudah doa syafaat juga, dan sekarang kita akan mengucapkan 12 iman rasuli. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Adik-adik berdiri, kemudian taruh tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri adik-adik. Mari kita mengucapkan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir sekolah minggu, tapi sebelum Mbak Atin akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat dulu. Kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Mbak Ginda. Yuk adik-adik, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan Mbak Ginda bacakan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah benar-benar mau selesai nih sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menaikkan satu lagi pujian, yaitu mengampuni lebih sungguh. Semoga adik-adik lebih bisa mengampuni gitu kan kepada sesama, dan pesan dari batin ya, doa dari batin semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap jaga kesehatan ya adik-adik, makan yang rutin, istirahat yang cukup, minum banyak air putih, makan sayur, buah, oke? Semoga adik-adik semua selalu sehat, lancar juga sekolahnya, walaupun di rumah aja tapi harus tetap
semangat. Oke, jangan lupa ikut sekolah minggu pada minggu depan. Mbak Tin dan juga Mas Indra mengucapkan sampai jumpa.